Pemilu Kada 2020 akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati oleh KPU, pemerintah, dan DPR, meski dalam kondisi pandemi virus corona. Banyak pihak dan lembaga yang mendesak agar pilkada ditunda, mengingat jumlah korban virus corona terus berjatuhan. Mantan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala sampai organisasi masyarakat Muhammadiyah dan NU juga menyarankan agar pilkada ditunda dengan alasan kemanusiaan. Namun, sejauh ini pemerintah dan KPU tetap bersikukuh dan tetap melaksanakan tahapan pilkada sampai pada hari pemungutan suara 9 Desember 2020 dengan alasan aturan yang telah diperketat. Oleh itu, pemilu kada 2020 berada dalam masa pandemik terasa sangat berbeda dari pemilu kada sebelumnya. Kali ini saya telah merangkum 7 fakta menarik pemilu kada 2020. Saksikan sajiannya sampai selesai dan sertakan argumenmu di kolom komentar. Puluh calon kepala daerah positif COVID-19. Pilkada serentak 2020 akan dihelat di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dari 270 daerah yang melaksanakan pilkada, 70 daerah terkontaminasi COVID-19. Sementara total pasangan calon yang dinyatakan diterima 735 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 610 pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan 100 bakal pasang calon wali kota dan wakil wali kota. Di antara pasangan calon pilkada, 60 calon kepala daerah dinyatakan positif COVID-19. Penundaan tahapan pilkada. Pilkada serentak diundur dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Tahapan pilkada sempat tertunda pada Maret akibat pandemi COVID-19, sehingga pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar yang menyebabkan Komisi Pemilihan Umum menunda tahapan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 yang kemudian berakibat pada penundaan tahapan pemungutan suara. Padahal semula pemungutan suara pilkada 2020 akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Kampanye daring dan kampanye virtual. Pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara juga dipastikan akan berbeda dari kondisi normal. Pada proses kampanye, peraturan protokol kesehatan diperketat lagi. Peserta kampanye hanya dibatasi maksimal 100 orang. Jika lebih dari itu, akan dibubarkan paksa sesuai dengan rekomendasi Bawaslu. Yang paling akan terasa berbeda pada Pilkada 2020 ini adalah para pasangan calon harus sebisa mungkin membatasi diri bertemu dengan halayak ramai. Diketahui dalam pasal 58 ayat 1 PKPU mengatur partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain mengutamakan metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka, dan dialog dilakukan melalui media sosial dan media daring. Besarnya anggaran pemilu kada. Mulanya, anggaran pilkada dialokasikan 15,23 triliun dan didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah membengkak menjadi 20,46 triliun dengan adanya kebutuhan protokol kesehatan. Dengan adanya protokol kesehatan, anggarannya menjadi 20,46 triliun, di mana 15,23 triliun dianggarkan APBD untuk kebutuhan KPU, Bawaslu, dan pengamanan, ujar Sri Mulyani, Menteri Keuangan, seperti dilansir Tempo.co. Anggaran yang besar ini semoga menghasilkan pemimpin yang adil, dan semoga juga bukan pemimpin korupsi yang dihasilkan dari pilkada corona yang mahal ini. Protokol kesehatan. KPU menerbitkan aturan protokol kesehatan selama proses pemilu kada. Aturan ini dikeluarkan pada 6 Juli 2020. Penyelenggara diwajibkan menggunakan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan, hingga pelindung wajah bagi petugas tertentu. Petugas pemungutan suara akan dilakukan pemeriksaan rapid test setiap waktu. KPU akan menerapkan keputusan Menteri Kesehatan tentang batasan suhu tubuh, menyatakan bahwa suhu tubuh lebih 38 derajat Celcius dikategorikan sebagai orang tanpa gejala,
orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Oleh itu, suhu tubuh di atas 38 derajat sebagai pemilih tidak bisa diperkenankan masuk ke bilik suara. Wah. Tingkat partisipasi menurun di Pilkada 2020. Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Jayadi Hanan menilai jumlah partisipasi pemilihan kepala daerah serentak 2020 berpotensi alami penurunan jumlah pemilih. Berdasarkan riset yang ia telah lakukan, sebanyak 20-46% responden menyatakan tidak akan datang ke tempat pemungutan suara. Jayadi mengatakan alasan pemilih enggan ke TPS karena pemilih merasa takut datang ke TPS lantaran pandemi COVID-19, yang sampai saat ini angka penurunannya masih tinggi. Menurutnya, pilkada ini terlalu tajam penurunan partisipasinya, bukan karena pemilih tidak mau ke TPS, karena pemilih punya ketakutan datang ke TPS akibat pandemi. Tokoh bangsa merekomendasikan pilkada ditunda. NU, Muhammadiyah, dan tokoh politik sampai pada LSM dan lembaga ilmu pengetahuan seperti LIPI merekomendasikan agar pemilu kada ditunda dengan berbagai alasan pendukungnya. Menurut mereka, pandemi virus corona sudah mencapai titik darurat. Bahkan sejumlah penyelenggara dari tingkat pusat sampai daerah terdampak COVID-19. Sejauh ini, korban meninggal akibat COVID-19 mencapai 10.972.000 orang di Indonesia. Maka, tidak ada jalan lain, harus menunda pemilu kada 2020 sampai pandemi COVID-19 bisa terkendali. Adapun alasan tetap dijalankan karena protokol kesehatan yang diperketat. Menurut Ketua PBNU Kiai Agil Siraj, seperti dilansir kompas.com, sulit terhindar karena pilkada sebagaimana lazimnya perhelatan politik selalu identik dengan mobilisasi massa. Semoga adanya kesepahaman antara ormas dan tokoh bangsa bersama pemerintah untuk kepentingan keselamatan bangsa dan negara Indonesia.